Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulhasana, NIM 20086014, Prodi Penjaskesrek. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis online saya, yaitu Pempek Magnus Uni. Bisnis ini merupakan penjualan produk makanan yang berbahan dasar ikan. Selanjutnya, latar belakang terbentuknya bisnis ini berawal dari kebiasaan saya yang suka memakan pempek bikinan mama. Nah, disitulah muncul ide saya untuk belajar membuatnya pempek dan menjadikan suatu peluang bisnis kuliner. Selanjutnya, alasan kenapa memilih nama Pempek Magnus Uni, karena makanan ini adalah pempek yang banyak disukai oleh anak-anak dan orang dewasa. Terus, kenapa diberi Magnus? Karena pas memakan pempeknya rasanya enak dan maknyos. Dan di belakangnya kenapa dikasih nama Uni? Karena yang membuatnya orang Minang, biasanya panggilan orang Minang untuk perempuan biasanya Uni. Dan kebetulan saya selalu dipanggil Uni oleh seluruh keluarga saya. Di sini ada bisnis model kanvas pada Pempek Magnus Uni. Yang pertama yaitu customer segment. Itu target customer segment itu siapa saja. Jadi target customer itu kita yaitu pertama ibu-ibu usia 20 tahun sampai 50 tahun, lalu anak-anak atau remaja yang berusia 8 tahun sampai 20 tahun, lalu orang-orang yang aktif di media sosial. Yang kedua yaitu customer relationship. Gimana caranya mendapatkan customer? Seharusnya kita harus aktif di media sosial lewat promosi, lalu postingan, dan interaksi dengan follower. Lalu diskon juga. Kenapa dikasih diskon? Misalnya memberikan diskon kepada follower baru. Yang ketiga yaitu channel. Channel itu gimana caranya produk ini bisa sampai ke customer. Nah, maka kita harus menggunakan media sosial. Kenapa di media sosial? Karena kita bisa mengupload video, foto, gambar yang berkaitan dengan produk tersebut. Yang keempat yaitu value proposition. Itu produknya apa saja sih produknya? Apa sih produk itu? Merupakan makanan yang terbuat dari ikan yang berkualitas. Makanan ini memiliki beberapa bentuk yang menarik seperti ada yang bulat, memanjang, dan ada juga yang seperti kerucut. Harganya cukup terjangkau karena bahan dasarnya yaitu ikan yang sering ditemukan. Yang kelima yaitu key activities. Key activities itu aktivitas bisnisnya itu apa saja. Jadi aktivitas bisnis kita itu ada stok bahan, survei market, dan promosi. Yang keenam yaitu key resource. Key resource itu sumbernya itu apa saja. Jadi dari sumber daya aset produksi, lalu karyawan, lalu modal usaha, transportasi, serta pengelolaan konten. Pengelolaan konten ini salah satu yang terpenting di dalam pemasaran dalam bisnis online. Yang ketujuh yaitu key partner. Key partner itu mitra kerja itu dengan siapa saja, misalnya swalayan, warung, kafe, dan toko. Yang kedelapan yaitu kontraktor. Kontraktor itu rincian, jadi biaya apa yang dikeluarkan dalam bisnis ini. Jadi yang pertama ada biaya produksi, biaya tenaga kerja. Yang terakhir yaitu revenue stream. Revenue stream itu terjadi pendapatannya dari mana, misalnya dari modal sendiri dan lain-lainnya. Siapa pasarnya? Dari bisnis saya, yaitu Pempek Magnus Uni. Pasar yang saya tunjukkan yaitu swalayan, warung, kafe, dan toko. Bagaimana mengatur segmentasi pasar dari Pempek Magnus Uni? Yaitu mengelompokkan segmentasi pasar berdasarkan segmentasi demografi, yaitu usia. Pempek Magnus Uni memiliki segmentasi usia 8 tahun
kemauan untuk membeli produk yang ditawarkan. Jika investor mau bertanam modal di bisnis saya, waktu yang saya butuhkan untuk mengembalikan modal sekitar 2 bulan. Return on investment atau bisa diterjemahkan sebagai laba atas investasi. Dalam menghitung ROI, nilai yang dicari adalah presentasi keuntungan dari investasi berdasarkan laba keseluruhan dan biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu, bisa diketahui dengan jelas tingkat profitabilitas dari suatu investasi. Beberapa kegunaan ROI yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan rencana investasi diantaranya adalah: yang pertama, perusahaan dapat mengatur efisiensi berbagai aspek karena sifat ROI yang menyeluruh. Yang kedua yaitu menggunakan ini bisa memaksimalkan jika aplikasinya sudah dijalankan dengan baik. Yang ketiga yaitu bisa digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan lain jika rasio industri telah diketahui. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi, baik dalam membentuk pembelian maupun pendanaan. Tidak kelemahan, sulit untuk membandingkan rate or return antara perusahaan yang mungkin saja berbeda praktek akuntansinya. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan. Kalkulasi nilai uang biasa berpengaruh terhadap perhitungan profit margin. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan atas pembelian yang dilakukan saat inflasi dan saat tidak inflasi. Belum bisa dipastikan efektivitasnya karena tidak turut menghitung biaya modal. Padahal biaya modal juga cukup penting untuk memelihara tingkat penggunaan modal. Faktor yang mempengaruhi ROI yang pertama tingkat perputaran aktivitas operasi. Yang kedua yaitu profit margin. Cara menghitung ROI cukup dengan mengetahui beberapa biaya investasi yang harus dikeluarkan serta pendapatan yang akan diterima. Meskipun sederhana dalam memasukkan angka ke dalam rumus, haruslah teliti. Bisa saja dalam prakteknya terdapat perbedaan istilah, padahal intinya yang dimaksud sama. Benefit cost ratio. Secara teori, benefit cost ratio merupakan sebuah perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai yang pengorbanan atau biaya. Internal rate of return adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Kelebihan IRR dengan menggunakan metode perhitungan IRR, kita bisa mengetahui apakah investasi yang dilakukan layak atau tidak. Kekurangannya yaitu dibutuhkan nilai cost of capital ketika menghitung menggunakan metode IRR. Keputusan yang dihasilkan tidak selalu tepat. Metode IRR hanya bisa menunjukkan hasil maksimal ketika suatu investasi memiliki kapital berupa rasio. Fungsi internal rate of return yaitu sebagai sumber acuan seseorang ketika hendak menyimpan uang atau membuka deposito di bank. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, pertanyaan dari guru agama saya yaitu Bapak Edelman. Pertanyaannya yaitu apa kelebihan dari usaha IPMP ini? Jawabannya yaitu
merupakan usaha yang harus ada. Hal ini disebabkan karena pempek merupakan usaha makanan yang akan selalu dicari. Yang kedua yaitu pempek sudah menjadi makanan yang banyak penggemarnya, sehingga tetap banyak orang yang mencarinya. Ketiga yaitu pempek mudah disimpan dan dikirim. Untuk mendapatkan pempek yang tahan lama, pempek memerlukan tempat penyimpanan khusus seperti freezer. Pertanyaan kedua yaitu dari mahasiswa dari jurusan pendidikan Pancasila. Dia bertanya, berapa sih modal yang dikeluarkan untuk usaha ini? Modal yang saya keluarkan untuk pembuatan bisnis ini yaitu sekitar 500.000. Pertanyaan ketiga yaitu dari teman sekelas. Pertanyaannya yaitu, mengapa sih kamu memilih bisnis ini? Jawabannya, karena saya memilih bisnis ini termotivasi dari mama, karena mama selalu membuat pempek ini setiap hari Minggu. Jadi kebetulan di kampung saya tidak ada orang yang menjual pempek ini untuk berjualan, untuk berbisnis. Makanya saya jadi ingin membuat bisnis ini di kampung saya. Itulah presentasi yang dapat saya